Hai. Oke, selamat petang guys, teman-teman yang dekat, yang jauh maupun di mana saja Anda berada. Jadi petang ini kita simbang-simbang atau santai-santai berkenan dengan Altanita. Kita tahu Altanita ini dia punya tugas hanya mengecas baterai ya. Jadi petang ini juga saya ambil kesempatan untuk berkongsi ilmu waktu-waktu kesemasan saja. Ini Altanita ini mengecas baterai, dan baterai dia punya tugas menyimpan dan supply kuasa kepada mana-mana bagian dalam kereta. Jadi andai katalah kita jalan waktu malam, tiba-tiba kita punya lampu depan, dia macam mungkin lama makin berkurangan, maksud saya makin lama makin tidak terang kita punya lampu depan, dan kita punya kereta pun makin lama makin kurang power ataupun kurang kuasa. Jadi kalau kita macam perasaan kita punya kereta seperti itu, yaitu lampu kereta kita makin lama makin tidak terang, dan kita punya kereta pun makin lama makin tidak lejak kata orang kan. Jangan kita tunggu sampai lampu besar kereta kita langsung tidak ada cahaya, sebab bila lampu depan kereta kita macam tidak sudah cahaya, namanya gelap lah kan. Jadi kita punya kereta pun akan mati. Ini menyusahkan kita sebagai pemandu kereta ataupun sebagai pemilik kereta. Jadi sebelum kita punya lampu itu macam hilang dia punya cahaya ataupun kereta kita mati, kita parking lagi di tepi jalan, kita cek. Jadi pertama-tama kita cek, ini kita punya alternator ya. Jadi ini ada tiga, dia ada dua punca nih. Ini satu yang ini, satu yang ini, tapi kecil kan, nampak juga. Ini dia terus pakai baterai lain nih, ini yang size 8. Oke, dapat saya ada terus gini. Ini kedudukan yang tadi tuh yang saya kasih nampak tuh alternator itu, ini dan ini ya. Kita cabut wire ini, sebab ada wire ini begini bersambung. Kita cabut, kita tes ini wire di sini ya. Kita cabut wire dulu, kita pas itu kita tes di sini ya, ada current ke tidak current ya. Ini kemudian yang L nih ya. Kemudian kalau tidak ada current, kita ceklah dia punya fuse mana tahu dia punya fuse putus. Dia kotak fuse kan, depan pemandu juga di bawah sedikit tuh, kalau proton lah. Jika sekiranya ada fuse yang terputus, dan secara kebetulan kita tidak ada bawa fuse di dalam kereta, kita ambil fuse itu, kita carilah wire yang kecil lah, barulah kita lilit itu fuse, kita kasih lilit wire tapi buka dulu dia punya pembalut tuh, tinggal tembaga lagi, kita lilit lah paling tidak pun tinggallah bergantung pada size wire itu. Ayo ya, jangan terlalu besar tuh wire, nanti overload lebih karan. Ya, kita lilit itu fuse, pasang balik. Oke, kemudian kita switch on lah. Kita cek itu wire tadi ada current atau tidak current. Kalau ada current, pasang balik.
Oke, pasang balik itu apa ini itu wire yang kita kasih cabut sini itu pasang balik, pas itu switch on ataupun start. Nah, kalau start dan lambang baterai yang ada di depan pemandu itu pun padam, maknanya kita punya baterai sudah mau dicas ataupun sedang cas. Oke, jadi kita jalan terus ya. Kita kasih start terus lebih ke dalam 3 menit apa itu biar dia stabil dulu ya. Oke, lepas itu sudah 1-3 menit ke 5 menit kita kasih running kita pakai kereta. Lepas itu kita beli perasaan, kita buka lampu kereta kita, sama dia punya cahaya lampu kita tuh makin terang kan enggak. Kalau makin terang maknanya itu kereta pun makin dia ada power lah, maka bolehlah kita meneruskan perjalanan dengan selama ya. Jadi ini kalau case keselamatan saja. Kalau kita bincang secara terperinci, ini charging system ini dia agak panjang dan rumit ya, sebab dia melibatkan kuasa elektrik. Elektrik yang ada dalam kereta ini dia bukan AC ya, AC ini untuk rumah, yaitu arus ulang alik. Tapi kalau di dalam kereta ini dia DC ya, direct current, direct ke karena kita kena renjatan pun tidak bahaya, tidak macam current di rumah. Jangan takut, cuma ada sedikit saja dia gigit ya, tapi tidak membahayakan kita punya keselamatan. Oke, yang ini lupa. Yang ini L ini pikir ini lampu yang di depan pemandu. Menambah kita kasih switch on, itu kita nampak itu apa ini gambar baterai kan dia menyala, warna dia merah, cahaya dia merah. Oke, inilah ini. Kalau kita punya lampu atau kita punya apa ini lambang baterai di depan pemandu itu dia masih menyala saja, biarpun ini kereta kita ada cas. Cara kita mau tahu cas kan tidak cas, senang aja. Kita tengok dia punya air baterai, dia ada buih-buih ke tidak, macam tuh gas, ada gas ya, macam kita buka itu minuman Sprite yang ada gas tuh, itu air dalam baterai dia akan naik lah, ada buih-buih. Itu menunjukkan kita punya sistem charger berfungsi dengan baik. Tapi yang saya cap tadi, kalau itu gambar aja baterai di depan kita itu masih juga menyala, makanya ini wire yang bersambung sini ada masalah. Kamu kena cek. Mungkin wire yang sambung sini mungkin tidak supply current kah, ataupun dari sini tidak supply current. Biasanya bila sini ada supply current, bila mengacas baterai makanya di sini ada current kan, di sini pun ada current. Sebab bila current dengan current bertemu, lampu akan mati. Itu kalau kita mau bincang secara macam di sekolah vocational kah, teknik kah, college bagian otomotif ini memang panjang, tapi kita hanya ringkas saja. Ya, dan sekiranya kita sambung sekitar ya. Ini kan. Dan jika sekiranya kita punya current, kita punya baterai dalam kereta, ini juga cas. Biarpun ini sudah ada supply current wire semua, ini juga cas. Kadang-kadang kita punya belting ini yang pasang sini, belting untuk alatnya itu dia kendur. Jadi kamu kan adjust lah. Kita macam mana kita mau tahu itu kendur tidak kendur kalau kita belum cek. Yang pertama, bila kita start, ini belting punya bilang itu belting dia kendur. Kedua, kita nampak itu lambang baterai di depan kita sebagai pemandu,
ada kan gambar bila kita switch on untuk apa ini gambar baterai dia menyala kan. Nah itu gambar baterai itu dia sekejap hidup, sekejap mati, sekejap hidup, sekejap mati ya. Nah itu baru itu perkara yang kedua ya. Tapi kalau kita punya belting kita sudah adjustment dengan betul, masih juga begitu. Nah kita akan buka ini lah. Nah, sebab di dalam ini ada carbon brush, ada rotation apa ini yang macam roto itu, ada gelombang wire. Nah begitu. Tapi biasanya carbon brush lah. Nah, si dia pun ada dalam ini. Nah, tugas si dia itu menukar arus daripada AC ke DC gitu ya. Jadi kita buka, kita tunggu dia carbon brush. Kalau pilih sudah tukar, kemudian kita gosok-gosok ke dalam menggunakan kertas pasir yang halus ya, lap-lap sebersih lah, namanya service lah. Lepas itu pasang balik. Dan kalau tidak ada masalah ini alat itu, dia akan mengecas. Kalau ini alat itu ada masalah semua, dia punya gelombang wire itu di dalam ataupun itu diode sudah rusak pun tidak mengecas juga. Oke, kalau mau tahu diode ini dia bagus atau tidak bagus, ataupun dia punya sambungan di dalam yang gelombang wire itu bagus atau tidak bagus, kalau kita tidak alat khas seperti multimeter dan sebagainya, bagus kita antar di kedai merepe alat kita. Jangan kita coba-coba. Nah apa ini repe lah bagian yang sambungan wire itu ada bagus atau tidak bagus, ada masa-masa kita short. Nah janganlah nanti menambahkan kita punya kos perbelanjaan itu. Bagus kita kalau kita sudah ganti carbon brush, kita sudah service dalam, dia ada ring juga dalam ini bearing dia masih juga termacas. Kalau kita tidak mau tukar yang baru, bagus kita buka alat ini di dalam kereta kita antara di kedai repe alat kita untuk kebaikan tuh. Jadi seperti yang saya jawab tadi, petang ini kita hanya simbang-simbang, berfungsi pengalaman. Ini semua saya pernah alami ini. Jadi yang saya kongsi hari ini, petang ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya telah lalui lah. Dulu habiskan kata lah. Ini macam saya ini tiada pekerjaan yang tetap. Saya tidak menggunakan kereta yang model baru. Biasanya 80-an, 90-an saya guna. Ya, begitu. Tapi kalau macam sekarang ini kereta ini dia menggunakan komputer kata orang, itu agak susah sedikit lah. Ya tentulah kos pun bagi yang tidak mampu memang terbeban lah. Jadi yang kita simbang-simbang ini kereta yang 80-an, 90-an lah. Tapi peraturan pun ada juga 90-an kan, atau modal pertama mungkin waktu zaman PM hadir. Ya. Jadi begitu sajalah kita punya perungsian petang ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada golongan-golongan macam saya yang masih dari dulu sampai sekarang masih guna kereta lama. Nah, ya. Tapi bagi kawan-kawan yang menggunakan kereta-kereta baru, nah itu janganlah kita pandai-pandai mau buka ini, buka itulah. Sebab ya ada kaitan dengan komputer boka. Bagus kita pergi antar lah di kedai yang ada dia punya alat khas untuk mau cek atau memorize di dalam komputer book tuh, mata ada di situ ada masalah ya. Jadi sekian dan berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Nah, dari saya Rodo Epita. Jadi jangan lupa like nah, jangan lupa subscribe ya subscribe. Nah, siapa yang memotong kata itu tahu itu apa subscribe apa, tapi bukan subscribe itu subscribe pak. Nah, ya oke, jumpa lagi.